Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dari Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang materi 1 hingga sesi 5 dalam mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Baik. Jadi, yang saya bahas pertama adalah konsep teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan sistem komputer atau perangkat untuk mengakses informasi, baik menyimpan, mengambil, mengakses, atau memanipulasi informasi. TI itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tujuan teknologi informasi itu memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah, menciptakan kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dalam berbagai aktivitas. Nah, fungsi teknologi informasi itu sendiri biasanya merekam, mengolah, menghasilkan, menyimpan, menemukan kembali, dan menyebarkan. Keuntungannya ketika kita menggunakan teknologi informasi adalah kita mendapatkan kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan kehandalan. Biasanya, teknologi informasi itu dimanfaatkan dalam bidang industri, terutama dalam proses produksi, kemudian bisnis, misalnya e-commerce, kemudian pendidikan, misalnya LMS, dan transportasi, misalnya tiketing. Lanjut, sistem informasi dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan orang, prosedur, dan sumber daya yang mengolah data menjadi informasi, serta menyerawat dan menyebarkan informasi. Gitu. Nah, keuntungannya adalah ketersediaan data tepat waktu, jaminan kualitas, efektivitas, kebutuhan keterampilan pendukung, manajemen investasi, dan lain-lain. Nah, infrastruktur sistem informasi itu sendiri terdiri dari hardware, software, dan service. Nah, arsitekturnya biasanya berbentuk tersentralisasi, desentralisasi, dan client server. Sejarah itu, dalam TI itu mulai dari masa prasejarah, menggunakan suara, isyarat, lalu simbol-simbol huruf, dan penemuan kertas. Kemudian pada masa modern itu penemuan mesin cetak, komputer digital, telegraf, kode Morse, kalkulator, komputer elektronik, internet, dan World Wide Web. Nah, ekonomi digital itu merupakan arena virtual di mana kegiatan bisnis sebenarnya terjadi menggunakan inisiatif internet sebagai media pertukaran. Karakteristiknya ada 12 sebagai berikut: knowledge, digitalization, filterization, dan lain sebagainya. Data itu mencerminkan kenyataan dengan menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Kemudian diolah menjadi informasi. Bedanya, data itu materi mentah yang belum memberikan manfaat langsung, sehingga supaya memberikan manfaat, diolah menjadi informasi. Jadi informasi itu data yang diolah. Nah, siklus pengolahan data dan informasi itu, penerima informasi mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan informasi tersebut, kemudian menciptakan serangkaian tindakan lanjutan. Nah, data yang telah diolah itu akan digunakan sebagai input dan terus berulang. Nah, kualitas data itu dan informasi adalah ketersediaan data, komparabilitas, dan validitas. Sedangkan informasi, akurasi, ketepatan, dan relevansi. Klasifikasi data itu berbagai macam, berdasarkan sifat, sumber, metode perolehan, dan jenis data. Berdasarkan waktu pengumpulannya juga. Nah, tipe data itu bermacam-macam dalam pemrograman. Ada tipe data primitif, tipe data turunan, dan tipe data abstrak. Kemudian, berikut adalah tabel ukuran tipe data di dalam C++. Nah, sistem bilangan itu yang dipakai komputer mencakup binar, basis 2, 0, dan 1. Oktal itu basis 8, desimal basis 10, dan heksadesimal basis 16. Konversi sistem bilangan itu adalah upaya untuk mengubah representasi suatu bilangan dari satu sistem ke sistem lainnya. Misalnya dari biner ke desimal, dari desimal kepada oktal, dan heksadesimal ke desimal, dan seterusnya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.